Pengumuman untuk hari ini: 1. Persembahan di setiap persekutuan doa kemisan untuk kas kelompok atau pepantan masing-masing. Mohon dikumpulkan di majelis ketua atau bendahara kelompok atau pepantan masing-masing. 2. Persembahan aksi puasa Paskah dikumpulkan di rumah masing-masing keluarga dengan dimasukkan dalam kaleng, kotak, kardus atau amplop dan dibawa untuk dipersembahkan saat kita ibadah bersama di gereja atau bisa juga dikumpulkan di kantor gereja. Penggunaan dana aksi puasa ini digunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami musibah bencana alam di berbagai daerah melalui Sinode GKJ dan Yakum Emergency Unit atau YEU. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuki ibadah Rabu Abu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama dengan bangkit berdiri. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur pernah berkata, "Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak
mengenalnya lagi. Itulah kita, manusia yang tinggi hati dan sering membanggakan diri. Melalui ibadah ini, kita akan bersama-sama belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam tema koyakkanlah hatimu. Bersama mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan bait yang kelima. Janjimu teguh, kasih setiamu berlimpah terus, ya Khalid pembela dan kawan kudus. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mazmur 14 ayat yang 2 dan 3. Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 158, baitnya yang pertama dan kedua. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah, berilah hidup baru ya Yesus, tolonglah. Ku ingat akan daku yang hilang tersesat, bertimbunlah dosaku yang menekan berat. Jalan-Mu ku lalaikan, hidupku bercelah. Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, abu yang sudah kita persiapkan merupakan sebuah lambang kerendahan. Mari
bersama-sama nanti kita oleskan di dahi kita masing-masing sebagai tanda bahwa kita sungguh menyadari dengan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan atas dosa-dosa kita. Abu adalah lambang kefanaan. Mari bersama-sama nanti kita oleskan sebagai tanda bahwa kita menyadari bahwa kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Abu adalah lambang permohonan. Mari bersama-sama nanti kita oleskan di dahi kita sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan kepada belas kasih Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan abu di sekitar kita masing-masing sebagai lambang kerendahan hati kita kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengoleskan abu ke dahi kita sebagai tanda bahwa kita menyadari dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan atas dosa-dosa kita. Abu ini adalah lambang kefanaan. Mari kita oleskan di dahi kita sebagai tanda bahwa kita menyadari bahwa kita ini debu dan akan menjadi debu kembali. Abu ini adalah lambang permohonan. Mari kita oleskan di dahi kita sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilakan untuk bersama-sama bangkit berdiri dan kita menerima anugerah dari Tuhan. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerahnya. Sekalipun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama Kidung Jemaat nomor 40, bait yang pertama dan bait yang kedua. Benar anugerah membaharui hidupku, ku hilang buta berjelas olehnya ku
Dipersilahkan untuk duduk kembali. Bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik, kami sungguh bersyukur pada saat ini boleh bersekutu bersama-sama di dalam kami mengawali masa Prapaskah di tahun 2021 ini. Di dalam ibadah Rabu Abu ini, bersama-sama kami akan menerima sapaan firman-Mu. Oleh karena itu, tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, untuk kami dimampukan dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, Tuhan urapi pula dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bacaan pertama terambil dari kitab Yoel bab 2 ayat 2 disambung nanti ayat yang ke-12 sampai 17. Demikian. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung, terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu. Turun-temurun pada masa yang akan datang. Dilanjutkan ayat yang 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kemahnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di manakah Allah mereka? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi firman Tuhan dengan membaca Mazmur 51. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betsheba, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau,
Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hati-Mu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu. Bacaan kedua terambil dari 2 Korintus 5 ayat 20 sampai bab 6 sampai 10. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa,
dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih sayang yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersukacita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus terambil dari Injil menurut Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, disambung ayat 16 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Disambung ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengupah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya.
Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan, dan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini diberi judul atau tema seperti yang ada di depan tadi. Koyakkanlah hatimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara mungkin pernah mendengar atau bahkan mungkin sering istilah tobat sambel. Jangan dibalik ya. Tobat sambel atau kalau bahasa Jawanya ya kapok lombok gitu ya. Kapok lombok. Istilah itu sering dipakai untuk menggambarkan sikap pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. Dan juga mungkin kita sering mendengar ada istilah air mata buaya. Air mata buaya. Istilah ini juga mengandung makna kesedihan atau penyesalan yang palsu atau berpura-pura. Nah, pada saat ini saudara-saudara kita bersatu hati di dalam ibadah Rabu Abu. Ibadah yang mengajak kita semua untuk secara serius merenung, resapi makna pertobatan kita di hadapan Tuhan. Pertobatan yang tentunya bukan hanya kapok lombok atau juga tidak cukup dengan menitikkan air mata buaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut kitab Yoel pasal 2 tadi, di sana dinyatakan pertobatan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah pertobatan yang dilakukan dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengaduh. Pertobatan sejati bukan sekadar aksi secara secara lahiriah seperti yang lazim dilakukan pada masa itu, seperti mengoyakkan pakaian, menaruh abu di atas kepala, mengenakan kain kabung, duduk dalam debu dan abu, dan lain sebagainya. Karena itu Nabi Yoel berkata, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengoyakkan hati adalah bentuk penyesalan yang mendalam atas kesalahan yang diperbuat. Mengoyakkan hati yang penuh dengan dosa. Lalu datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan, memohon pengampunan dari Tuhan. Pemazmur meyakini bahwa Tuhan tidak memandang hina jiwa yang hancur, serta hati yang patah, yang retak, yang remuk, dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa Tuhan berkenan untuk mengampuni, Tuhan berkenan untuk memulihkan jiwa yang hancur dan hati yang remuk. Sedangkan Rasul Paulus menyebut hal-hal seperti itu sebagai karya pendamaian yang dilakukan oleh Allah di dalam
Kristus Yesus. Dengan hati yang telah diperbaharui, orang percaya menjalani hidup beriman setiap hari. Hidup beriman yang semata-mata hanya tertuju kepada Tuhan Allah. Maksudnya ialah bahwa segala sesuatu yang dilakukan di dalam kehidupan orang beriman, itu semua ditujukan untuk Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus pada waktu itu, agar kasih karunia Allah yang telah mereka terima tidak menjadi sia-sia. Rasul Paulus memberikan contoh dan teladan bagaimana ia mensyukuri karunia Allah di dalam kehidupannya, yaitu dengan jalan menjadi pelayan Tuhan. Dan pelayanan itu dilakukan di dalam segala keadaan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, baik dalam suka maupun di dalam duka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan saudara? Bersedekah, berdoa, dan berpuasa merupakan bagian dari praktek hidup beriman yang dijalani oleh banyak orang. Bagi kita, bagi saya dan saudara, Rabu Abu ini merupakan tanda dimulai masa Prapaskah yang seringkali dan nanti juga akan kita lakukan bersama-sama, diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti halnya persekutuan doa dan juga aksi puasa Paskah selama 40 hari. Mulai dari hari ini 17 Februari sampai hari Paskah 4 April yang akan datang, kecuali hari Minggu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama nanti kita akan melakukan aksi puasa Paskah disertai dengan pengumpulan dana untuk aksi sosial, aksi kemanusiaan, ya boleh dikatakan sedekah begitu bahasa Alkitabnya, untuk saudara-saudara kita yang sedang menderita karena bencana alam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ingat bahwa doa, puasa, dan sedekah yang kita lakukan seharusnya kita lakukan dengan motivasi, dengan tujuan yang benar, yaitu untuk dan karena Tuhan Allah saja. Untuk Tuhan karena kita sudah menerima dari Tuhan juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, doa, puasa, dan sedekah yang kita lakukan, tentu ini bukan hanya sekedar rutinitas kegiatan gerejawi di masa Prapaskah saja. Bukan pula hal ini kita lakukan untuk menarik simpati atau puji-pujian dari orang lain. Melainkan, aksi puasa Paskah yang akan kita lakukan bersama-sama ini merupakan sebuah persembahan hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, baik itu sedekah, baik itu doa maupun puasa, dikatakan harus kita lakukan dengan tersembunyi. Dilakukan dengan tersembunyi. Makna kata tersembunyi ini adalah dikhususkan. Dikhususkan bagi Tuhan. Kalau dalam bahasa Jawa, sinengker. Nah, sinengker. Sebagaimana suatu persembahan yang dikhususkan, yang disengker untuk seorang raja, itu tidak patut untuk dipamerkan kepada orang lain,
sehingga siapa saja bisa melihat atau bisa memegang dan lain sebagainya. Tidak. Disengker, dikhususkan. Nah, demikianlah sedekah, doa, dan puasa yang kita lakukan. Seharusnya hanya kita khususkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selain itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus juga mengajarkan agar karya dan hidup kita ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan harta di sorga. Mengumpulkan harta di sorga. Harta tentu adalah sesuatu yang kita anggap berharga. Kalau harta dunia itu tentu bisa berupa uang, perhiasan, barang, tanah, rumah, dan lain sebagainya. Tetapi harta di surga, apa itu? Apa itu harta di surga? Harta di surga berarti sesuatu yang dianggap berharga di surga. Dalam hal ini bukan lagi ukuran manusia yang dipakai, melainkan ukuran dari Tuhan. Yang berharga di hadapan Tuhan adalah perbuatan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita bisa membandingkan di dalam perumpamaan tentang talenta. Dikatakan di sana, baik sekali perbuatanmu itu hambaku. Hambaku yang baik dan yang setia. Mari kita lakukan karya kita, melakukan aktivitas kita dengan baik dan setia untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengumpulkan harta di surga dilakukan dengan jalan kesetiaan kita, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu ditekankan di sini bahwa mengumpulkan harta di surga tidak sama dengan konsep mengumpulkan pahala atau mengumpulkan amal baik. Tidak. Dalam konsep mengumpulkan pahala, pahala itu nantinya berguna untuk menentukan nasib atau keselamatan seseorang. Namun mengumpulkan harta di surga, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Dan itu bermakna tidak akan menjadi sia-sia kasih karunia yang telah kita terima. Kasih karunia yang sudah diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. Tidak akan menjadi sia-sia. Karena setiap orang percaya akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengumpulkan harta di surga berarti menjalani hidup yang bermakna itu sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas rahmat pengampunan dosa yang telah kita terima melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita lupa bahwa hidup ini hanya sementara. Kita terlalu asik, kita terlalu sibuk untuk mengumpulkan harta yang fana. Kita terlalu picik menilai segala sesuatu, selalu didasarkan atas ukuran dunia ini. Dengan begitu, tanpa kita sadari, sebenarnya kita sedang menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima itu. Oleh karena itu, dalam hal ini kita perlu untuk bertobat. Perlu dengan kerendahan hati menyadari akan kekurangan bahkan dosa kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Memasuki masa penghayatan sengsara Kristus. Mari kita nyatakan pertobatan kita yang sejati.
baik di dalam hati maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita khususkan, kita sengker sedekah, doa, puasa, dan karya setiap hari di dalam kehidupan kita ini sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Maka marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Bersama-sama mari kita menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Kasih-Mu menyelamatkan kehidupan kami. Namun demikian seringkali kami tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, bersama-sama di dalam ibadah Rabu Abu ini, dengan kerendahan hati kami menyerahkan segala permohonan kami kepada Tuhan atas dosa-dosa kami, atas kesalahan kami, ketidakmampuan kami, karena kami seringkali menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama kami akan melanjutkan aktivitas kami di dalam kami menghayati masa kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus mulai dari hari Rabu ini, Rabu Abu sampai Paskah nanti. Di dalam perjalanan kegiatan-kegiatan kami, biarlah itu semua kami terus boleh menghayati akan kesetiaan Tuhan yang mendampingi kehidupan kami, akan kasih Tuhan yang terus memampukan kami untuk bertobat, untuk dengan kerendahan hati mengakui segala kekurangan dan dosa di hadapan Tuhan, yang akan kami wujudkan di dalam ungkapan syukur yang nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah yang Maha Kasih, melalui karya pemeliharaan iman di dalam kehidupan bersama kami di gereja milik Tuhan ini, baik itu di dalam persekutuan doa yang akan kami laksanakan bersama-sama meskipun harus secara online, sampai pada hari Paskah nanti, biarlah Tuhan berkati, Tuhan sertai, hingga di dalam persekutuan doa yang
setiap kali kami adakan, itu semua membangun kehidupan kami, di dalam kami terus menghayati karya kasih Tuhan yang sedemikian besar dalam kehidupan kami. Demikian pula aksi puasa Paskah selama 40 hari yang akan kami lakukan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan memimpin, Tuhan memampukan kami untuk kami dapat berpuasa dengan baik, untuk kami terus dapat menyisihkan apa yang kami miliki demi kepedulian kami kepada saudara-saudara kami yang sedang menderita karena bencana alam yang terjadi di beberapa daerah. Tuhan Allah yang maha baik, biarlah Tuhan menyertai, memberkati rancangan yang telah kami adakan di dalam kehidupan ini, di dalam rangka menghayati kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus sampai pada kematian dan kebangkitannya sebagai wujud kasih Allah yang sedemikian besar menyelamatkan hidup kami. Tuhan Allah yang maha baik, kami juga mau menyerahkan hidup kami seutuhnya di dalam kuasa-Mu, di dalam kami beraktivitas, di dalam pekerjaan, di dalam tugas-tugas dan karya kami. Biarlah semua kami lakukan dengan kesetiaan kami, melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup ini, sebagai wujud ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan Allah yang maha baik, demikian kami naikkan doa dan permohonan kami pada saat ini. Dan kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya di dalam hidup kita. Dengan mengingat Mazmur 145 ayat 15 dan 16 yang demikian, mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Bersama-sama mari kita menghaturkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 287B, ayat 1, bait 1 dan bait yang kedua. Sekarang beri syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan
mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Bersama-sama kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan dengan bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah, Bapa kami Allah yang penuh kasih. Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur terima kasih kami kembali datang menghadap Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami membawa persembahan yang merupakan sebagian kecil dari berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Persembahan ini merupakan rasa ungkapan syukur terima kasih kami. Dan kami menyadari Tuhan, bahwa apa yang kami haturkan belum sebanding dengan berkat yang sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mohon Tuhan senantiasa mensucikan persembahan kami ini, sehingga bermanfaat bagi pelebaran kerajaan surga yang ada di gereja kami, GKJ Temanggung. Kami juga mohon berkat untuk persembahan-persembahan kami yang lain, terlebih jiwa raga kami, di dalam kami memuliakan, di dalam kami meluhurkan nama Tuhan. Majelis yang mengelola persembahan ini juga Tuhan berkati, berikanlah hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan hanya benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian Tuhan doa permohonan kami, doa ungkapan syukur kami. Kami menyerahkan kehidupan kami untuk hari-hari yang akan kami jalani hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita menerima pengutusan dari Tuhan dengan kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 383. Kidung Jemaat 383, bait yang pertama dan bait yang kedua. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah.
dosa dari Kau pun. Datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala Ia sanggup orang bercela. Kini Kau pun disambut, diampuninya. Baik kemari hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.